Saudara dan saudari yang terkasih, dalam kesaksiannya kepada Nikodemus yang menggali pengalaman iman dari Yesus, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana arah dan tujuan hidup manusia. Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya diungkapkan di dalam perikop hari ini sampai 6 kali. Siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Kita yang percaya kepada Yesus diyakinkan tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, inilah iman kita. Inilah jalan hidup kita yang kita imani dan kita percaya. Dan kita diajak untuk merenungkan bagaimana mewujudkan iman atau kepercayaan itu. Orang kalau benar-benar percaya kepada Tuhan, pada saat kita sungguh percaya kepada Yesus, maka kita mengikuti apa yang Dia ajarkan. Mendengarkan apa yang Dia sabdakan, mengikuti apa yang Dia perintahkan, menghindari apa yang Dia larang, dan itulah bentuk nyata orang beriman. Jadi tidak hanya dengan kata-kata kita saya percaya, tidak, tetapi lebih pada apa? Melakukan, mengikuti cara hidup Kristus, ajaran-ajaran Kristus secara nyata di tengah kehidupan kita. Itu bentuk iman yang nyata. Itu bentuk di mana kita sungguh percaya. Maka adalah sesuatu yang kontradiktif pada saat kita mengatakan saya percaya kepada Yesus, tetapi apa yang kita lakukan tidak menggambarkan apa yang Yesus sendiri lakukan. Apa yang kita jalani jauh dari teladan yang Yesus berikan, dan apa yang kita hidupi juga jauh apa yang Yesus hidupi. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kemudian kita sungguh percaya, di mana apa yang kita hidupi, lakukan dan jalani itu adalah melakukan kehendak Kristus, lalu juga meneladaninya di dalam hidup kita. Orang yang percaya tergambar dalam sikap anak. Ya, anak itu kalau berjalan khususnya di dalam kegelapan, tapi kalau tangannya berpegang pada orang tuanya, ya, memegang erat tangan orang tuanya, berjalan itu rasanya percaya diri. Meskipun kadangkala yang dia lalui adalah jalan yang gelap. Tetapi akan menjadi kacau, menjadi takut, menjadi kemudian bimbang ragu pada saat dia tidak memegang tangan orang tuanya. Inilah gambaran kita juga di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk merasakan penyertaan Tuhan itu dalam perjalanan hidup ini saat kita menjalani apa yang Dia perintahkan. Di tengah dunia, tadi digambarkan oleh Yesus sendiri bahwa manusia-manusia di dunia ini karena diliputi oleh kejahatan, maka mereka menjauh dari terang itu. Yesus datang membawa terang dan menjadi terang itu sendiri bagi kita. Tapi seringkali orang lebih memilih kegelapan. Di dalam gelap itu apa yang jahat tidak tampak. Orang melakukan kesalahan, dosa dan kejahatan sembunyi di dalam kegelapan. Apakah itu dosa menipu, dosa mencuri, dosa persinahan, ketidaksetiaan dan sebagainya. Semuanya diletakkan di dalam tempat yang tersembunyi. Dan digambarkan Yesus tadi dalam kegelapan. Tapi Yesus yang datang sebagai terang mengajak kita untuk apa? Berjalan di dalam terang itu melawan arus dunia itu. Dengan memegang tangan Yesus kita diajak untuk percaya, Dia menyertai. Betapa sulitnya kita di tengah dunia yang demikian itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bagaimana tetap menjadi orang yang baik di tengah lingkungan yang tidak baik, bukan hal yang mudah. Di mana menjadi orang yang berjuang untuk jujur
di tengah kebiasaan orang yang kebudayaannya adalah korup, bukan hal yang mudah. Dianggap sok suci, ya, dianggap mencari muka dan sebagainya adalah bagian dari di mana kita membawa terang itu di tengah kegelapan yang kadangkala sudah pekat. Gambaran seorang yang percaya juga digambarkan seperti seorang anak yang digendong oleh bapaknya, yang oleh bapaknya kadang diajak bermain, dilambungkan ke atas, ya, lalu ditangkap lagi seperti dilemparkan ke atas. Saat orang itu melihat, ini bagaimana kalau jatuh? Ini berbahaya sekali kalau jatuh. Tetapi si anak itu tertawa. Anak itu malah terpingkal-pingkal karena merasa senang oleh papanya, diangkat ke udara, diturunkan lagi. Bukan takut, tetapi senang atau gembira. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang seperti anak tadi, digendong oleh Tuhan. Di tengah kehidupan kita diajak untuk mungkin 1-2 hal berisiko apa yang kita lakukan demi kebaikan itu. Dan mungkin berjuang di tengah kebaikan di tengah dunia itu juga melelahkan, capek. Ya, membuat suatu kebaikan dengan situasi lingkungan yang serba tidak baik itu kadang-kala membuat kita merasa jenuh, capek. Itu adalah pengalaman para nabi. Tetapi kita juga diajak untuk menjadi seperti anak tadi, yang di dalam kerja keras itu, usaha keras itu, untuk menjadi baik di tengah hal-hal yang tidak baik, kita melakukannya dengan gembira. Kita melakukannya dengan senang hati karena kita percaya bahwa Yesus membimbing kita untuk terus bertahan melakukan hal-hal yang baik itu. Rasa percaya juga ditunjukkan bagaimana kita mengikuti apa yang Yesus teladankan, Yesus contohkan. Bagaimana Yesus membawa kita pada teladan yang baik, mengampuni seberapa besar pun kesalahan orang kepada kita, bukan dendam yang Yesus pernah ajarkan, tapi hanya satu, yaitu apa? Mengampuni. Maka pada saat kita mengatakan percaya kepadanya, pengampunan itu bukan hal yang hanya diajarkan tapi diteladankan. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh bisa mengampuni sesama kita. Sulit Romo mengampuni, ya betul, tidak mudah. Kadangkala hati kita mengajak untuk lebih memilih dendam, ya, diam-diaman, membiarkan kebencian dan dendam itu dalam diri kita. Tetapi yang Yesus ajarkan kepada kita adalah apa? Semangat mengampuni. Kita diajak untuk belajar untuk hal yang sulit, meneladan apa yang baik. Apa yang Yesus ajarkan dalam sikap mengampuni, dalam sikap untuk membantu orang yang susah, berjuang untuk menjadi pribadi yang peduli kepada sesama, menolong, dan sebagainya adalah hal-hal yang Yesus tunjukkan. Dan pada saat kita mengatakan kita percaya kepada Yesus, hal itu pun harus kita lakukan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam masa Prapaskah ini kembali kita melihat sejauh mana iman kita, percaya kita kepada Yesus itu sungguh-sungguh menjadi penuh. Sudahkah iman yang aku jalani itu mewujud di dalam apa yang saya hidupi, dari apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan, dan apa yang Yesus teladankan. Mari kita mengambil jalan itu, mari kita tekuni jalan itu, dan mari kita hidupi jalan-jalan itu. Jalan apa? Jalan keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Karena apa? Siapapun kita yang beriman dan percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.